Oke, teman-teman lihat ya. Kalau dari judul ini, kira-kira menurut teman-teman bagaimana komentarnya? Ini judul ini maksudnya apa? Boleh di-capture ya, kemudian dicari apa maknanya, kemudian nanti selesai presentasi kita bisa diskusikan kira-kira teman-teman itu kalau membaca artikel yang judulnya seperti ini, itu yang terlintas di benaknya apa, kemudian kalau dirinya sendiri sebagai peneliti, itu akan melakukan riset yang bagaimana gitu ya. Kita akan membandingkan ya kalau orang melakukan riset tentang topik ini, kemudian apakah kalau misalnya ya riset serupa dilaksanakan di negara kita, ini kan di negara berbeda ya, itu akan bagaimana gitu ya, akan bagaimana penerimaannya masyarakat misalnya, atau nilai-nilai yang kita anut misalnya gitu ya, atau mungkin teman-teman punya visi tertentu gitu ya, punya pandangan tertentu yang mendukung atau sebaliknya. Nah, ini nilai yang tidak baik nih misalnya gitu ya, harus kita counter misalnya gitu ya. Baik. Oke, saya kembalikan ke teman-teman yang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Nurfadilah selaku dosen mata kuliah Medlit. Perkenalkan, nama saya Farelina Putri, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya adalah Aisyah Lawiyah, Andini Putri, sama Fatimah Faskia. Kami akan berdiskusi tentang pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan. Sebelum dimulai akan dibacakan Al-Quran oleh Fatimah. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Prinsip dasar penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif di mana kategorisasi dilahirkan dari komunikasi peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif akan menjawab masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang mengarah pada penjelasan proses atau latar belakang suatu kejadian dalam bentuk suatu opini, pendapat, ataupun penjelasan terhadap suatu masalah. Dengan demikian, penelitian kualitatif di bidang kesehatan yaitu penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan mengiring pada pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial. Jenis penelitian kualitatif. Beberapa desain penelitian kualitatif antara lain etnografi, grounded research, fenomenologi, studi kasus, dan penelitian sejarah. Desain studi kualitatif untuk kepentingan kesehatan masyarakat lebih mengarah pada desain studi kasus dan etnografi. Etnografi. Penelitian etnografi pada dasarnya bertujuan untuk memahami atau menggali kehidupan, perilaku tertentu dalam sekelompok masyarakat. Desain penelitian
Etnografi merupakan desain penelitian kualitatif yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi, serta menuntut kemampuan peneliti untuk masuk dalam kehidupan kelompok masyarakat yang diteliti agar mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat memahami perilaku, budaya, atau kebiasaan tertentu. Penentuan lama waktu suatu penelitian etnografi ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian serta tingkat kejenuhan penggalian. Pada umumnya, penelitian etnografi yang sudah dilakukan dalam bidang kesehatan bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contohnya, kenapa ibu hamil di desa lebih memilih ditolong oleh dukun, kenapa tingkat kesembuhan penderita TB cenderung rendah di daerah tertentu, aspek budaya yang bagaimana yang mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan, dan lain-lain. Studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif, kasus dapat berupa individu, suatu program, kejadian proses, institusi, organisasi, kelompok sosial yang diteliti dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai metode pengumpulan data kualitatif. Studi kasus kualitatif ini sering dilakukan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, hukum, dan bisnis. Penelitian kualitatif di bidang kesehatan 13 contoh penelitian studi kasusnya adalah Mental Health Response in Haiti in the Aftermath of the 2010 Earthquake, a Case Study for Building Long-Term Solution oleh Giuseppe Raviola. Untuk kesimpulannya, jadi pada dasarnya penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu desain penelitian yang mengutamakan kedalaman isi atau makna data yang bukan diukur secara besaran. Prinsip dasar penelitian kualitatif itu adalah interaksi atau keterlibatan peneliti dengan responden untuk menggali informasi yang lebih dalam. Informasi yang didapatkan dari penelitian kualitatif tidak menggambarkan keterwakilan populasi atau tidak bisa untuk digeneralisasikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Alawiyah. Baik, berikutnya kita akan melihat contoh skripsi kakak tingkat yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Di sini judulnya itu Gambaran Hygiene Sanitasi pada Rumah Makan atau Warteg di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi, Jawa Barat tahun 2022. Disusun oleh Rizky Amar Purnarensa. Di sini bisa kita lihat untuk latar belakangnya secara singkatnya, yaitu makanan sangat rentan terhadap kontaminasi karena proses penyimpanan yang salah, pengolah makanan yang buruk dan penyajian yang tidak higienis, pengolahan makanan yang buruk dan penyajian yang tidak higienis. Hal ini diperburuk dengan penjualan warteg seringkali memiliki hygiene sanitasi yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum hygiene sanitasi rumah makan atau warteg di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran hygiene dan sanitasi pada rumah makan atau warteg di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk mengetahui fasilitas sanitasi rumah makan, pemilihan bahan baku makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, dan penyajian makanan pada rumah makan. Untuk metode yang digunakan pada skrip ini, yaitu peneliti ini memakai metode yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan agar mendapatkan penjelasan tentang kebersihan sebuah rumah makan di Desa Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan wawancara dan observasi, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan makanan siap saji, pemilihan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, dan penghidangan makanan pada rumah makan. Untuk hasil yang ditemukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan indikator yang digunakan, warteg atau 3 warteg termasuk memenuhi persyaratan higienitas, sedangkan 5 warteg tidak termasuk pada rumah makan yang memiliki standar higienitas. Untuk kesimpulannya,
Hampir seluruh kriteria dalam variabel pemilihan bahan makanan telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Sebagian besar standar penyimpanan makanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Secara umum, standar pengolahan makanan ditegakkan sesuai standar yang berlaku. Untuk saran yang diberikan, yaitu bahan makanan seharusnya diberikan tanda berupa tanggal penerimaan dan diletakkan pada wadah khusus sehingga dapat dilihat dan diketahui nama bahan makanan yang disimpan. Tempat penyimpanan seharusnya menggunakan penerapan metode first in, first out, and first expire, first out. Itu yang bisa kami sampaikan atau presentasikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ada tambahan dari Bu Nur Fadila, dipersilakan. Silakan, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tadi boleh sambil ditayangkan ya, teman-teman, skripsinya atau PowerPoint-nya. Ada yang berkomentar, teman-teman? Oke, ini pendekatannya kualitatif ya. Iya, Ibu. Oke, kalau teman-teman perhatikan bagaimana tuh menulis latar belakang, terutama ya kita mau fokus di latar belakang dulu nih. Itu bagaimana? Sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki kira-kira? Kalau menurut Aisyah bagaimana, Aisyah? Latar belakang? Ya saya, Bu. Kalau menurut saya agak kurang ya, Bu, karena kan ini latar belakang. Di sini dia udah ngejelasin metode. Sedangkan di sini dijelasin lagi. Jadi menurut saya agak Ya, jadi tidak tepat ya. ya tidak tepat. Tuliskan latar belakang harusnya ya latar belakang saja gitu ya. Dan biasanya latar belakang juga tidak perlu panjang. Nah, itu yang metode perlu dihapus. Terutama kalau di jurnal, nanti kalau di jurnal tertentu itu ada yang membatasi abstrak itu 100 kata. Nah, kalau abstraknya 100 kata, latar belakang menjadi biasanya tidak dimunculkan, langsung ke tujuan. Jadi yang penting di latar belakang ini, di abstrak ya, di bagian abstrak terutama, itu tujuan penelitian justru. Ya. Kalau mau mengkritisi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang latar belakang, kita buka di bab 1-nya. Nah, teman-teman bisa ngecek di situ. Boleh diperlihatkan, teman-teman? Nah, bab 1 itu isinya apa? Ya. Teman-teman sudah dapat metode penelitian yang kuantitatif kah? Di semester lalu atau berbarengan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, berarti sudah tahu ya, harusnya isinya latar belakang kalau di penelitian kuantitatif itu apa? Apa? Ada yang ingat? Isinya latar belakang itu harusnya? Masalah ya, Bu? Ya, masalah. Jadi situasinya ya, analisis situasinya gitu ya. Analisis situasinya seperti apa? Oke, jadi kalau di sini mungkin tadi diperlihatkan ya, ada gambaran masalahnya seperti apa di sini? Gambaran besaran masalahnya. Boleh kalimatnya di-highlight yang mana? Yang itu bukan sih, Bu. Yang ini yang saya highlight, yang kami highlight. Masalahnya. Ya, di sini dia sebutkan makanannya ya. Makanannya sangat rentan terhadap kontaminasi. Perhatikan ya, sumbernya. Nanti buat catatan ya kalau teman-teman bikin riset, jangan yang terlalu lama ya, jangan yang terlalu basi. Ini WHO nih setiap saat ya, setiap tahun itu mengeluarkan publikasi banyak gitu. Jadi jangan, apalagi di lembaga yang memang dinamikanya luar biasa ya. Nah, itu jangan gunakan referensi yang terlalu lama gitu ya. Kalau lembaga pemerintah itu mungkin 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu ya kalau bisa. Kalau dari jurnal, baiknya 5 tahun terakhir. Kalau dari buku, referensi mungkin dibolehkan sampai 10 tahun terakhir, kecuali buku yang memang memperlihatkan atau menggambarkan teori dasar, itu boleh lebih lama gitu ya. Kemudian kalau di sini dituliskan dari perspektif kebersihan lingkungan,
resikonya ya, dampaknya mungkin bisa terjadi apa gitu, kemungkinan kontaminasi. Nah, apa yang masih perlu ditambahkan di sini? Biasanya kalau di latar belakang itu untuk memperlihatkan besaran masalah, kita menuliskan kasusnya. Misalnya kalau ada kasus keracunan makanan, misalnya gitu ya. Kemudian apa misalnya dampaknya gitu. Atau jumlah kejadiannya. Kalau dari riset yang terdahulu, misalnya bagaimana tuh kejadiannya. Nah, ini ada nih, WHO melaporkan bahwa tercatat 600 juta orang atau 1 dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat makanan yang tercemar. Nah, berarti kira-kira 10% kasusnya ya. Kemudian mengakibatkan kematian 40 juta setiap tahun, 40 juta kematian ya. Oke, nah kemudian ada data dari Indonesia ya, dari Kementerian Kesehatan, berapa banyak kasusnya. Oke. Jadi biasanya yang kita lihat masalahnya, kemudian dampaknya untuk menunjukkan bahwa situasi ini penting untuk diteliti. Gitu. Kemudian apa lagi? Di latar belakang itu selain besaran permasalahan, kemudian dampaknya, kemudian kita juga harus menjelaskan kira-kira determinannya, gitu ya. Oke, ini berarti pihak-pihaknya ya. Nah, ini di alinea yang atas, pada pencucian makanan seharusnya dilakukan terpisah. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Ini mungkin bisa dianggap ya dianggap sebagai bagian dari determinan, berarti perilakunya nih yang kurang benar ya, tidak sehat ya, tidak bersih dan sehat. Perhatikan sekali lagi ya hal-hal kecil ya, kesalahan penulisan kata sambung, kata tunjuk gitu ya, itu sangat mengganggu tuh. Kemudian ada yang ditulis singkatan. Ya, jadi jangan gunakan singkatan yang tidak perlu ya, yang ditulis YG misalnya gitu ya. Kemudian kesalahan menulis spasi saja. Kalau spasi tidak diperlukan ya jangan ditulis spasi misalnya. Nah, itu hal-hal kecil yang pasti akan dilihat itu. Akan terlihat oleh penguji. Ada penguji yang sangat detail ya dengan hal-hal demikian. Nah, hal lain yang mungkin bisa jadi determinan, boleh juga di dalam latar belakang ini dituliskan atau diceritakan ya, dibahas sedikit tentang faktor atau variabel apa yang kira-kira mengakibatkan terjadinya masalah di hygiene-nya atau sanitasinya makanan di warteg gitu ya. Misalnya apakah pengetahuannya pemilik rumah makan itu rendah, misalnya gitu. Kalau ada riset, mungkin boleh disebutkan. Kalau di sini disebutkan survei awal ya. Baik. Nah, tapi kalau tadi teman-teman melihat di abstrak, itu sepertinya hasilnya itu tidak ada masalah gitu ya. Kalau dilihat dari latar belakang kan itu harus menunjukkan permasalahan gitu. Tapi ternyata gimana tuh kalau ternyata hasil risetnya itu menunjukkan tidak ada masalah gitu. Seperti tadi di abstrak dijelaskan hasilnya baik-baik saja ya, sudah sesuai dengan standar gitu. Nah, jadi biasanya justru akan menimbulkan pertanyaan oleh atau dari penguji gitu, kenapa di sini hasilnya baik-baik saja gitu, apakah mungkin nanti biasanya berkembang tuh, apakah mungkin instrumen yang digunakan tidak tepat, misalnya ya kalau dia melakukan wawancara mungkin ada pertanyaan yang terlewat atau dijawab dengan tidak jujur misalnya gitu, atau kalau dia melakukan
observasi. Nah, itu nanti dicek apakah daftar tiliknya itu sudah lengkap atau ada yang terlewat, ya. Nah, biasanya kalau ada observasi, penguji akan minta mana buktinya, foto misalnya, atau video, atau apapun yang bisa memperlihatkan bahwa data yang dituliskan itu ya hasilnya itu sesuai dengan data yang diambil. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu sangat detail ya. Dan di sini juga tidak disebutkan ya, ada berapa warteg yang ada nggak disebutkan? Berapa warteg yang dijadikan? Ini yang 3, 5 itu jumlah wartegnya mungkin ya. Hasil warteg dalam kurung 3 termasuk memenuhi persyaratan. Warteg 5, oh ini jumlahnya berarti ya. Oke. Baik, berarti ada 8 warteg. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi ya di dalam skripsinya. Ini lebih detail lagi kita bisa melihat bagaimana riset ini dilaksanakan. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang penting nih di dalam latar belakang. Apa kebaruan? Biasanya orang suka nanya gitu ya, novelty. Apa yang beda dari penelitian kita ini dengan penelitian yang ada sebelumnya? Biasanya ditanya seperti itu. Kira-kira kalau menurut teman-teman ada nggak novelty-nya nih riset ini? Atau penelitiannya biasa saja nih, sebenarnya sih tanpa riset juga kita sudah tahu misalnya gitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut Andini gimana Andini? Menurut saya ya Bu, tanpa riset juga udah tahu Bu. Kamu jajan sekali-sekali gitu ya di warteg lihat situasinya, kita sudah lihat ya. Oh, kira-kira ini wartegnya bersih atau tidak gitu ya. Langsung bisa diamati ya. Ya Bu, kelihatan dari dapurnya juga. Oke, kalau bisa diintip dapurnya gitu ya. Oke. Betul. Jadi mungkin sebenarnya sih sudah, cuma gini, kalau kita melakukan pengamatan saja tanpa melakukan riset, itu kan jadinya buat kita sendiri gitu ya manfaatnya. Kita jadi mungkin lebih berhati-hati dan seterusnya. Tapi kalau ada risetnya dan kemudian dipublikasi, nah ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi gitu. Buat selain masyarakat, itu harusnya orang yang punya wewenang untuk membuat aturan-aturan gitu. Nah, kalau teman-teman, setahu teman-teman bagaimana tuh peraturan atau lembaga yang dia tuh harusnya mengawasi gitu-gitu, yang mengawasi, yang menerima laporan untuk permasalahan kebersihan misalnya ya di warteg, itu apa lembaganya? BPOM bukan sih Bu? Bukan ya? Ya, BPOM, betul. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini nih mestinya di BPOM itu ada aturan bahwa rumah makan itu juga harus memenuhi persyaratan yang dijadikan dasar gitu ya, dijadikan acuan atau standar kalau mau memberikan layanan, apalagi ini makanan ya, sangat rentan nih, titik kritisnya banyak nih. Gitu. Jadi harusnya mereka memenuhi persyaratan yang sudah diberikan oleh BPOM. Nah, BPOM itu ada. Mungkin tidak kalau di wilayah tertentu itu tidak harus BPOM ya. Kalau BPOM itu biasanya jenis makanannya itu yang perlu izin edar gitu, yang dikemas gitu dan kemudian dipasarkan. Kalau yang warung makan itu mungkin bisa ke dinas kesehatan di wilayahnya. Ya, biasanya itu ada tuh untuk persyaratan gitu ya, supaya pemerintahan lokal, dinas kesehatan, kemudian beserta balai POM di daerahnya, di wilayah setempat itu dia bisa mengawasi gitu. Ya, nanti kalau sudah ada sertifikatnya, biasanya ada sertifikat ya kalau mereka sudah lolos, nah itu biasanya dipajang di rumah makan itu bahwa rumah makan ini sudah
memenuhi persyaratan dari dinas kesehatan, dari pemerintah setempat atau dari balai pengawasan obat dan makanan. Jadi ada peraturannya gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin itu bisa juga dijadikan sebagai masukan kemanfaatan dari riset ini gitu. Jadi jangan sampai si riset ini hanya sekali lagi ya hanya untuk kepentingan kita menggugurkan kewajiban untuk mendapatkan gelar sarjana dan seterusnya. Tapi ada manfaatnya. Kalau buat masyarakat itu biasanya ditagihkan publikasi. Kalau sekarang ini nanti kalau teman-teman mau menjilid skripsinya itu ditanya tuh bukti submit artikelnya sudah submit kemana. Ya, walaupun tidak harus, kalau di jenjang yang lebih tinggi itu ditagihkan sampai dia publish, sampai dia sudah terbit baru bisa sidang. Ada yang seperti itu. Kemudian kualifikasi jurnalnya juga dipertimbangkan ya. Kalau yang di skripsi mungkin tidak seberat itu. Gitu ya. Yang penting ditulis dengan baik, dilaksanakan dengan baik, kemudian submit. Setelah itu harusnya sih mahasiswa jangan ditinggal ya, jangan dibiarkan karena kan biasanya nama pertamanya tetap mahasiswa, kecuali ada perjanjian tertentu dengan pembimbing dan penguji ya. Kalau artikelnya itu lebih banyak peran pembimbing atau penguji, namanya bisa bertukar, authorship-nya bisa bergeser. Ya, jadi demikian. Nah, berikutnya untuk ini ada yang mau disampaikan mungkin tentang metode, teman-teman? Jadi saya nggak ada, Ibu. Mungkin dari saya, Bu, saya izin bertanya. Kalau di metode ini harusnya dijelasin gitu nggak sih, Bu? Kayak misalnya kan dia meneliti di warteg, berarti harusnya dijelaskan misalnya di sumber informasi atau di mana yang kayak ternyata meneliti berapa warteg gitu ya, Bu ya? Harusnya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi bahkan tadi di abstrak juga harusnya disebutkan ya jumlah warteg yang dikunjungi atau diambil datanya itu ada berapa warteg. Kemudian selain itu kriteria. Biasanya kalau informan ya, kalau ini kan unit analisisnya institusi ya, warteg, rumah makan. Itu biasanya disebutkan karakteristiknya kalau dia misalnya ini informan. Informan disebutkan tuh statusnya. Biasanya jenis kelamin dan umur misalnya gitu. Jadi ada yang menuliskan supaya ada perbedaan ya, atau supaya pembaca itu tahu karakteristik informannya seperti apa, karakteristik institusinya ya, si wartegnya itu juga seperti apa gitu ya. Misalnya kita bilang bahwa warteg yang akan kita datangi itu yang berada di sepanjang jalan X misalnya gitu. Nah, jalan X ini merupakan jalan misalnya tingkat, kan ada jalan tuh tingkatannya ya, tingkat daerah misalnya gitu. Jadi orang bisa lihat, oh ini bukan warteg yang ada di gang, kan ada juga ya warteg yang kecil-kecil gitu ya, yang ada di di dalam lingkup perumahan misalnya gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya percaya bahwa orang yang meneliti ini pastinya tahu ya, dia sangat menguasai. Cuma masalahnya ketika menuangkannya itu gitu. Itu sebabnya ketika di awal kemarin itu kita bilang kita salah satu karakteristik pendekatan kualitatif itu si peneliti itu, researcher itu adalah instrumennya gitu. Dia yang tahu apa yang terjadi, apa yang dia ambil datanya gitu. Cuma kalau misalnya si penguji dan pembimbing itu kurang menggali ya, kurang bertanya, jadi akhirnya ini ada yang terlewat, ada yang tidak dituliskan gitu. Padahal itu informasi yang dia miliki, dia punya gitu kan. Akhirnya jadi tidak semuanya dituliskan. Sayang ya. Karena gini, kalau dia risetnya ini di jenis jalan tertentu, bisa jadi hasil risetnya akan berbeda dengan yang ada di wilayah dengan karakteristik yang berbeda gitu kan. Tapi memang kalau penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisir ya, beda dengan penelitian yang
kuantitatif. Baik, kita kembali ke latar belakang mungkin kalau sudah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ini, bagian metode. Oke. Nah, kembali ke latar belakang itu biasanya tadi kan saya menyebutkan ya determinannya itu disebutkan. Selain dari besaran masalah, dampak, kemudian determinan. Nah, determinan ini sebenarnya menggambarkan nanti landasan teori kita itu apa. Gitu. Jadi sebenarnya di latar belakang ini juga harus disebutkan ya, disinggung gitu ya, bahwa kita nanti akan menggunakan landasan teorinya apa. Nah, dari landasan teori yang ada itu biasanya kalau teori kan memperlihatkan interaksi antar variabel ya, dengan sendirinya determinannya akan disebutkan tuh satu persatu. Kemudian dijelaskan gitu ya sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak karena nanti kalau lengkap itu akan ada di bab berikutnya, di bab 2. Gitu. Tapi paling tidak di latar belakang ini, teman-teman harus sangat kuat dengan variabel utama yang kita teliti. Ya, si variabel Y-nya itu yang akan kita teliti, kita harus sangat lengkap menuliskannya, analisis situasinya seperti apa, kemudian dijelaskan dampaknya tadi, kemudian dijelaskan determinannya, sekaligus nanti kerangka teorinya. Ya. Permasalahannya kadang-kadang orang menganggap bahwa kalau penelitian kualitatif itu tidak diperlukan kerangka teori. Ada yang bilang seperti itu. Ya, nah sebagian lain itu menyatakan bahwa tetap harus diperlukan kerangka atau landasan teoritis gitu. Karena tidak mungkin tidak ada sih sebenarnya variabel yang diteliti itu tidak mungkin tidak ada yang menyinggung di kerangka teori manapun gitu ya. Jadi sebenarnya tetap harus dituliskan. Gitu. Kalau saya sih kalau mau aman ya teman-teman tuliskan di situ kerangka teoritisnya. Dan itu nanti akan membantu kita ketika berikutnya kita akan menentukan kan masalah penelitiannya apa. Nah, kita bisa pilih kan dari variabel-variabel yang ada di landasan teori itu. Ya, variabel mana yang akan kita dalami dalam penelitian kualitatif kita ini gitu ya. Kemudian nanti akan lanjut ke tujuan penelitian dan seterusnya sampai simpulan dia harus tetap ajeg gitu ya, harus konsisten variabel-variabel itu yang nanti akan kita ambil datanya, kita perlihatkan hasilnya, analisisnya sampai ke kita tarik kesimpulan. Begitu ya. Oke, ada lagi kah? Baik, silakan dilanjutkan teman-teman kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Bu, izin bertanya. Berarti Ya. untuk penelitian metode kualitatif ini tetap pakai kerangka teori dan kerangka konsep gitu ya, Bu? Ya. Kerangka konseptual itu wajib ada ya. Kerangka berpikir gitu ya atau kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual itu kan dibuatnya dari landasan teori tadi gitu ya. Nah, ini kalau yang kita lihat ya kita perhatikan dalam riset kualitatif ini kerangka konseptual itu diambil dari aturan, dari peraturan. Nah, ini subject to discuss ya. Harusnya kalau pada level jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya tidak diperkenankan. Ya. Ada beberapa dosen gitu ya, beberapa akademisi yang tidak setuju bahwa kalau teori ya teori gitu ya, aturan itu ya aturan, beda kepentingannya. Kalau teori itu dia harus objektif, ya kan? Harus netral, tidak boleh ada kepentingan sama sekali. Jadi semuanya harus dimungkinkan gitu, tidak ada tendensi apapun. Kalau aturan itu jelas-jelas ada tendensi gitu kan, ada kepentingannya. Ya, si pemerintah itu membuat aturan itu kita tidak tahu ya apakah pemerintah ini nanti dalam tanda petik akan menguntungkan ya aturannya itu akan menguntungkan masyarakat betul-betul atau mungkin ada pihak lain gitu ya. Kalau dalam hari ini berarti kan ada pihak selain pemerintah, masyarakat, kemudian si dunia usahanya itu sendiri gitu ya. Jadi makanya ada sebagian yang berkontroversi. Tapi biasanya memang kalau untuk riset yang skripsi, yang S1 itu
daripada tidak ada kerangka atau landasan teoritisnya, maka akhirnya ya udah cari sesuatu yang menyinggung itu. Akhirnya diperbolehkan acuannya itu adalah standar dari pemerintah, gitu ya. Nah, dari pemerintah itu biasanya ada butir-butir gitu ya, indikator dari aspek apa gitu ya, dari masing-masing aspek itu standarnya seperti apa, indikatornya bagaimana gitu ya. Nah, biasanya itu yang dibedah ya, dari berbagai aspek, kemudian dihitung mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai gitu. Nah, mungkin kalau ada yang kritis, ada bagian-bagian yang kritis yang tidak boleh tidak sesuai. Nah, itu dikasih tanda, dikasih highlight. Jadi misalnya kalau ada titik kritis di satu atau dua aspek tertentu, walaupun misalnya aspek yang lain itu memenuhi standar, tapi kalau aspek yang kritis ini tidak memenuhi, maka dianggap secara keseluruhan si warteg tadi itu tidak memenuhi standar berdasarkan aturan dari mana gitu. Ya, jadi kalau dalam kualitatif itu segala sesuatu itu harus dipertimbangkan gitu ya. Sebenarnya dalam penelitian kuantitatif juga bisa. Misalnya kalau kita mau mengukur pengetahuan, itu boleh saja pertanyaan atau pernyataan tertentu itu diberikan bobot yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Kalau mau dikuantifikasi ya, di sini juga bisa kita berikan bobot misalnya ya untuk aspek tertentu. Sehingga nanti ketika diambil total nilai itu tidak rata semuanya bobotnya. Gitu. Akan terlihat kalau angkanya ini besar, pasti dia akan sangat menentukan bahwa secara akhir ya setelah selesai dianalisis simpulannya berapa banyak warteg misalnya yang memenuhi standar, berapa yang tidak gitu. Kemudian nanti dijelaskan aspek mana yang tidak terpenuhi tadi gitu. Begitu ya, teman-teman. Oh iya, ini ada yang kurang nih kayaknya nih. Kalau peraturan dia sebutkan ya nomor peraturannya. Biasanya kalau di kerangka teoritisnya tadi ya. Kerangka teoritisnya. Nah, ini harusnya judulnya tadi disebutkan di bawah ya. Nah, ini biasanya judulnya tuh bukan kerangka teori, tapi dikasih nama. Dikasih suatu nama. Kemudian jangan lupa dituliskan sumbernya. Ya, kalau ini kan di atas sudah disebutkan, nggak apa-apa, tuliskan lagi di bawah sumbernya adalah apa gitu. Biasanya lembaran pemerintah gitu kan ya kalau aturan. Kalau misalnya ternyata ada kerangka teoritis yang lain yang memperkaya misalnya gitu ya, itu boleh dituliskan semuanya ya. Jadi sumbernya itu bisa dari beberapa teori, gabungan dari teori, kemudian misalnya kalau ada temuan di jurnal misalnya gitu ya, boleh juga dituliskan. Ini dituliskan di atas ya di uraiannya. Nah, teman-teman perhatikan ya mestinya ya di sini di kerangka teori ini uraiannya ini harusnya menjelaskan per variabelnya itu ya, per variabelnya itu secara ringkas seperti apa gitu. Kalau di sebelum kerangka teori ini, sebelum gambarnya ya, di atas, di halaman-halaman sebelumnya, itu kan harus dibedah per variabel itu dari definisi, kemudian bagaimana mengukurnya, gitu ya. Nanti situasi sejauh ini di luar itu temuan-temuan umumnya seperti apa itu boleh dijelaskan, gitu. Ya, setiap variabel atau setiap aspeknya itu dijelaskan. Kemudian baru terakhir kita gambarkan kerangkanya seperti apa. Gitu. Nah, kalau di sini penjelasannya tetap harus disebutkan masing-masing dan disebutkan sedikit gitu ya, dijelaskan. Kemudian nanti di bawah gambar dituliskan sumbernya. Nah, ini nanti pembahasannya. Biasanya kita tidak menggunakan istilah definisi operasional, tapi kita menggunakan definisi istilah untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ada perbedaan penamaan ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau share, ada yang mau riset kualitatif. Ini sambil bikin laporan dan proposal PBL 2 juga ya. Oke, ini ada gambarnya.
Tempat pengolahan bahan makanan. Loh ini, kalau menurut teman-teman bagaimana? Seperti warteg atau seperti rumah ini ya? Iya, seperti rumah ya, Bu ya. Kayak rumah mungkin. Penampakannya kalau warteg tuh biasanya penuh gitu ya. Ini tidak umum. Area pencuciannya bersamaan dengan kloset tuh, WC. Mungkin saya izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan kalau di awal-awal kita udah dikasih lihat tentang abstrak ya, Bu, kayak gini. Tadi kalau nggak salah. Iya. Terus apa emang? Ini Maksudnya manuskrip. iya, manuskrip ini tuh ditaruhnya di lampiran atau yang di awal-awal gitu deh, Bu? Ada berbeda ya. Kalau yang tadi kita lihat di depan itu abstrak untuk skripsi. Abstrak skripsi mengikuti standar yang ada di buku pedoman skripsi. Nah, berikutnya dilampirkan manuskripnya. Manuskrip itu artikel yang siap untuk disubmit ke jurnal, gitu ya, atau ke conference. Nah, untuk keperluan manuskrip kita membuat abstrak lagi. Harusnya sih ini abstraknya berbeda. Kalau ini kan kita lihat sama tuh ya. Bunyinya tuh sama dengan yang tadi. Harusnya berbeda. Biasanya abstrak untuk manuskrip tadi saya bilang tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya itu cuma minta 100 kata, berarti ini sangat berlebihan ini. Ini bisa 250 kata nih lebih nih kayaknya. Ya. Jadi beda antara abstrak yang paling depan tadi dengan abstrak yang ada di manuskrip. Tetapi memang hampir semua mahasiswa kita itu mengulang gitu ya, membuat dia jadi sama antara yang di depan dengan yang di manuskrip gitu. Nah, ini kesalahan. Makanya kalau saya pribadi kalau saya punya mahasiswa yang artikelnya itu sesuai dengan majoring saya, itu saya akan ambil, biasanya datanya itu diambil, kemudian banyak yang harus diubah, dirombak ya. Dari awal, dari abstrak sampai kesimpulan itu banyak yang diganti gitu, disesuaikan. Dan sebenarnya kalau penelitiannya itu komprehensif, dia bisa dipecah-pecah gitu. Bisa dibuat lebih dari satu jurnal gitu. Kalau cukup datanya komprehensif ya, misalnya kalau yang penelitiannya kuantitatif itu ada analisis univariat, ada analisis bivariat misalnya, itu bisa jadi 2 artikel. Atau variabel-variabel tertentu saja gitu, dibagi variabelnya. Misalnya dari 10 variabel kita ambil cuma 3 atau 5 variabel saja yang ingin dituliskan di dalam satu artikel itu bisa. Gitu. Jadi ini boleh juga seperti itu. Judulnya tidak harus sama dengan yang di depan. Kalau buat manuskrip itu biasanya judulnya lebih ringkas dan harus ear catching ya. Kalau seperti ini kan persis banget nih, gambaran hygiene sanitasi pada warteg. Nah, ini disingkat saja nih. Ini misalkan kebersihan atau apa misalnya gitu ya, kalimatnya boleh diubah. Cuma memang harus diperhatikan ya, penggunaan istilah itu kalau dia kita ganti, berarti kita harus sesuaikan juga nanti istilah yang kita gunakan di dalam, karena bisa jadi maknanya berbeda. Gitu ya. Ini penggunaan, ini saya juga bingung nih, memilih istilahnya rumah makan, kemudian dalam kurung warteg. Kalau itu disebut singkatan, harusnya rumah makan itu kan RM ya. Nah, warteg itu harusnya kan kepanjangannya warung Tegal gitu ya. Gitu nggak sih? Iya, Bu. Nah, Apalagi berarti, itu. nah ini salah satu jenis rumah makan, mungkin gitu ya kalau dilihat. Nah, kalau teman-teman mau riset, itu harus diperhatikan itu. Kemarin kita diskusi tentang istilah ya, pemilihan istilahnya harus tepat. Gitu. Jadi, jangan-jangan warteg ini memiliki definisi tersendiri yang berbeda dengan rumah makan, misalnya gitu. Kemudian, kenapa disebut warteg itu karakteristiknya seperti apa, misalnya gitu. Kan jadinya istilahnya tidak tepat nih. Gitu ya. Nah, kalau pada manuskrip itu harus sangat harus sangat sesuai gitu ya. Harus sangat cocok gitu ya dengan aturan atau dengan definisi yang yang merupakan standarnya itu gitu. Nah, teman-teman biasanya
sering juga menggunakan, sebentar saya sambil ini ya, sambil colokan. Oke, teman-teman ini kadang-kadang menggunakan definisi di KBBI ya. Seringkali tuh teman-teman pertama kali menggunakan definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebagian orang itu, sebagian penguji atau pembimbing itu akan menganggap bahwa nggak boleh itu menggunakan istilah yang ada di kamus gitu. Seperti halnya tadi kalau menggunakan aturan yang ada di perundang-undangan gitu ya, peraturan pemerintah itu tidak sama dengan kita menggunakan kerangka teoritis misalnya gitu. Nah, sama. Kalau kita menggunakan definisi istilah ya harusnya standarnya itu buku teks misalnya gitu. Tidak boleh menggunakan definisi istilah yang ada di KBBI ya. Tapi kalau untuk anak S1 biasanya justru itu yang paling sering digunakan gitu ya. Paling gampang dicari gitu. Karena kalau kita cari buku teks, buku tentang warteg gitu, ada nggak ya orang yang bikin? Nah, mestinya kalau belum ada, nah ini teman-teman yang bikin nih. Dibuat definisinya, warteg itu apa, bagaimana, gitu, karakteristiknya seperti apa. Sehingga nanti untuk riset yang berikutnya orang punya pegangan, gitu ya, tidak berdasarkan KBBI. Begitu ya, teman-teman. Ini nanti teman-teman pas PBL juga harus membuat itu ya, manuskrip dan submit artikel. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan diskusi kita, gitu ya. Kalau ada yang mau sekalian konsultasi tentang produk karya ilmiahnya juga boleh, proposal ataupun artikel. Ibu, saya mau tanya, Ya. berarti kalau misalnya mau warteg aja ya Bu, nggak usah pakai rumah makan gitu? Iya. Untuk jurnal itu ada ini Andini, ada misalnya ada jurnal yang maksimal 12 kata, ada yang maksimal 10 kata gitu. Jadi setiap kata itu sangat berharga, dihitung itu. Coba hitung. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 kata. 16 kata ya. Jadi kalau di jurnal tertentu nggak boleh lebih dari sekian gitu. Ya, jadi harus dipotong kan. Jadi kita pilih saja. Mungkin kata gambarannya dihapus misalnya gitu. Bu, berarti saya izin bertanya Bu, kalau ini kan gambaran hygiene sanitasi pada rumah makan ya Bu, berarti ini jatuhnya itu deskriptif ya Bu, bukan analitik gitu. Iya, biasanya kalau penelitian kualitatif itu umumnya deskriptif. Ya. Kalau yang analitik itu biasanya penelitian yang telaah dokumen misalnya gitu. Ya, dokumen yang sudah ada kemudian dianalisis misalnya gitu. Yang kualitatif juga gitu kan. Jadi ya itulah analisisnya. Tapi kalau yang biasa dengan pendekatan kuantitatif, dia nggak mau yang dimaksud analisis itu harus analisis statistika gitu. Ya, jadi makanya kita perlu hati-hati nih, kita mau submitnya ke jurnal yang mana nih? Karena ada jurnal yang memang alirannya itu, kalau sekarang yang saya baca itu banyak sekali yang sangat kualitatif gitu. Jadi nggak apa-apa menggunakan istilah analisis misalnya ya, analisis sanitasi warteg misalnya gitu kan, atau analisis kebersihan warteg misalnya gitu ya di Indonesia misalnya. Nah itu boleh gitu. Tergantung alirannya si jurnal juga gitu. Kalau kita yang mau skripsi ya berarti nanti alirannya atau mazhabnya penguji. Para penguji juga kadang-kadang karena mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, pengalaman yang mungkin juga berbeda gitu kan. Jadi pemahaman terhadap suatu istilah juga bisa berbeda. Teman-teman harus pintar-pintar ini ya. Menyesuaikan tapi harus jangan menabrak ya, jangan saling mengadu gitu ya. Jangan diadu itu penguji dengan pembimbing. Ya, jadi mahasiswanya yang harus pintar-pintar menyesuaikan gitu. Ini kadang-kadang nih kayak sekarang PBL ya, pembimbing lapangan dengan pembimbing akademik gitu kan. Nah, gimana tuh mempertemukan keduanya? Ya, di situ ada tuh beberapa pertanyaan. Kemudian ada contohnya juga. Kemudian bagaimana menggalinya ya, kita melakukan probing ya. Melakukan misalnya
Kalau dia ingat nih waktu itu situasinya seperti apa atau lokasinya di mana misalnya gitu ya. Kemudian boleh itu datang lagi ke lokasi itu, tidak harus bersama informannya ya. Jadi berdasarkan ceritanya informan, kemudian kita melakukan penelusuran langsung ke TKP-nya gitu. TKP-nya apakah masih seperti yang digambarkan seperti itu atau memang sudah diubah, misalnya tata letaknya atau ada pencahayaan tambahan atau situasi lain misalnya. Boleh difoto gitu ya. Boleh juga misalnya direkam kalau situasi di dalam dan di luar itu seperti apa, misalnya ya kalau di lorong atau di kamar mandi misalnya gitu. Seperti apa. Nah, jadi probingnya itu didasarkan ya atau dilandaskan pada kemampuan teman-teman dalam memperdalam gitu ya, menelusuri informasi awal yang didapat. Jadi kalau di sesi kemarin itu saya sebutkan kalau bisa wawancaranya ya, ngobrolnya, sesi ngobrolnya itu jangan sekali gitu ya. Bisa dilanjutkan. Tergantung dari teman-teman nih. Kalau dalam penelitian kualitatif kan gitu ya. Kalau kita merasa data kita ini masih bisa digali, lakukan terus penggalian. Maka temuannya akan bisa berkembang. Tapi kalau kita merasa bahwa oh sudah jenuh, sudah selesai, sudah cukup gitu ya. Antara statement yang dinyatakan kemudian kita cek ke lokasi misalnya ya ke TKP atau kita amati di situasi yang serupa, oh ternyata sudah cocok. Nah, oke. Selesaikan saja gitu. Terima kasih sudah menjadi partisipan gitu. Tapi kalau merasa bahwa ini kontradiksi nih antara yang diceritakan dengan situasi yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini mungkin perlu digali. Mudah-mudahan bisa cepat dapat ya. Ini sambil-sambil nih. Mungkin 3 minggu ini ya, 2 minggu, 3 minggu ini masih fokus pada PBL, nggak apa-apa, fokus saja dulu PBL-nya, nanti setelah itu boleh mulai menggarap tugas-tugas kuliahnya. Oke, tentang PBL mungkin ada yang mau cerita? Aman terkendali semua PBL-nya? Aman, Bu. Alhamdulillah. Aman, Bu. Selamat melaksanakan intervensi ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih.